Baik, kita lanjutkan tadi ya terkait dengan sudah masuk ya. Artinya begini, tekanan darah sudah terjadi tekanan darah tinggi karena akumulasi cairan yang masuk di dalam pembuluh darah akibat adanya hiperosmolar, hiperkekentalan dari pembuluh darah akibat hadirnya glukosa yang tertahan di pembuluh darah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sel-sel otot, terutama ya karena adanya kurangnya reseptor GLUT4 ya di dalam sel ya di membran sel, sehingga glukosa tidak bisa dibawa masuk oleh insulin ke dalam, sehingga glukosa tertahan di dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan kekentalan yang berlebih atau hiperosmolar atau hiperviskositas. Sehingga menurut teori osmosis, yaitu cairan akan bergerak dari konsentrasi yang rendah, yaitu mungkin dari intrasel karena aslinya dia lebih tinggi, tapi karena ada akumulasi glukosa di dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu kan kekentalannya lebih dari intrasel dan interstisil, maka cairan dari intrasel dan interstisil masuk ke dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Oke, sudah paham ya? Konsep nalar logika sudah terbentuk di situ. Sekarang kita masuk. Ketika tekanan darah itu tinggi, ya, otomatis jantung sebagai salah satu organ pemompa darah itu kan bekerja keras karena adanya hambatan di ujung atau di perifer, ya kan? Nah, sebagai mekanisme kompensasi, jantung akan memperbesar sel-sel ototnya atau sel-sel miokard, terutama di ventrikel kiri, ya kan? Nah, tetapi karena adanya macet tersumbat tadi ya, aliran tekanan darahnya itu tinggi, lama-kelamaan jantung ini akan semakin mempercepat atau mempercepat ritmenya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, karena akibat adanya kompensasi dari jantung ini, otomatis ya, end systole atau volume sisa darah pada saat akhir sistolik, yaitu dari ventrikel kiri dipompa menuju ke aorta, itu terlalu banyak tersisa di pembuluh darah di jantung. Nah, akhirnya karena harusnya memang ada sisa tapi sedikit. Nah, ini karena terlalu cepat, belum penuh ventrikelnya sudah digenjot lagi, akhirnya kan banyak volume darah, cairan darah yang tersisa di dalam ventrikel kiri. Nah, secara otomatis darah dari atrium yang naik, yang turun ya, darah dari atrium yang didapatkan dari vena pulmonalis, dari paru-paru, itu kan terus ada masuk. Nah, lama-kelamaan karena daya memompanya ini lama-lama akan lelah gitu ya, sel-sel jantungnya akan capek, exhausted, titik jenuh gitu ya. Lama-lama dia akan menurun daya kontraktilitasnya untuk menggenjot memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta tadi. Lama-kelamaan darah dari atrium itu kan turun ke ventrikel. Lama-lama ventrikel menjadi penuh. Nah, ventrikel sudah penuh dengan darah. Kemudian darah dari vena pulmonalis masih terus masuk. Akhirnya lama-lama mengisi atrium kiri ya nih ya. Lah, penuh. Lah, ketika atrium kiri dan ventrikel kiri sudah penuh dengan darah, ya kan, otomatis darah dari vena pulmonalis kan tidak bisa lagi masuk ke dalam atrium kiri karena atrium kiri masih penuh. Karena ventrikel kiri sudah tidak mampu lagi menggenjot memompa darah ke seluruh tubuh akibat karena sudah kelelahan. Nah, otomatis ya, tadi mekanisme kompensasi sudah ya, ototnya membesar. Maka kita bisa melihat tadi adanya kardiomegali ya, pembesaran dari ventrikel kiri. Oke, akhirnya darah yang ada di vena pulmonalis ini tertahan. Lama-kelamaan akan mundur, aliran darah balik mundur menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru kan ada kapiler, ya kan? Pertukaran antara arteri dengan vena, difusi, pertukaran masuk udara antara O2 dan CO2. Lama-kelamaan akan masuk melalui kapiler di paru-paru. Nah, lama-lama kan akan memenuhi ruangan paru-paru, sehingga bisa mendesak kapiler-kapiler yang di paru-paru. Akhirnya darah itu, cairan plasma itu merembes keluar. Nah, maka bisa menimbul manifestasi klinis efusi pleura, sesak. Kemudian darah itu juga ada yang turun lagi ke bawah, yaitu ke ventrikel kanan. Lah, lama-kelamaan darah dari ventrikel kanan naik ke atrium kanan, sehingga telah terjadi aliran darah mundur tadi itu dari ventrikel kiri, atrium kiri, kemudian ke vena pulmonalis, kemudian ke paru-paru, paru-paru merembes keluar ke efusi pleura, kemudian turun lagi ke bawah ke ventrikel kanan, kemudian naik ke atrium kanan. Maka telah terjadi gagal jantung kongestif, kegagalan jantung memompa darah ke seluruh tubuh, timbul manifestasi klinis sesak. Itu satu, sesaknya napas. Kemudian ya, kita ingat tadi ya,
Eh, sudah timbul mekanisme sesak ya, sudah timbul sesak ya, gejala sesak napas karena darah kapiler paru-paru itu lama-lama bengkak, merembes cairan plasmanya keluar mengisi rongga pleura. Maka nanti efusi pleura, paru-parunya kayak terisi air. Ya kan? Jadi sesak. Nah, kemudian darah dari vena cava superior dan vena cava inferior ini kan juga tidak bisa masuk. Akhirnya turun, aliran darah balik turun. Nah, pembuluh vena ini kan hebat, tidak seperti arteri. Arteri ini kan ketika menggenjot pembuluh keluar itu kan menggunakan kontraktilitas otot ya, otot miokard ya, terutama aorta. Tapi vena cava ini kan dia menggunakan katup-katup. Di dalam pembuluh vena ini kan ada katup-katup ya. Jadi dari darah dari kaki, dari mana, dari seluruh tubuh itu kan dinaikkan ke atas, dikembalikan menuju jantung, darah-darah hasil metabolisme yang kotor itu supaya nanti dipompa ya menuju ke atrium, kemudian ke atrium, kemudian dari atrium turun ke ventrikel ke paru-paru, difusi pertukaran O2 dan CO2 bersih masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis dan kemudian ventrikel kiri. Nah, lama-kelamaan ini kan akan balik mundur. Ya kan? Otomatis darah yang dari vena cava superior dan vena cava inferior yang darah kotor dari seluruh tubuh itu akan mundur ke bawah lagi, mundur keluar dari jantung. Nah, karena kita ini mengikuti hukum gravitasi, ya kan? Otomatis darah itu kan akan mengalir ke bawah, turun. Maka merembeslah melalui kapiler-kapiler di kaki-kaki itu pertukaran ya, kapiler venul ya, dari kaki kemudian dia merembes gitu ya. Keluar ke situ, kembali lagi ke kapiler-kapiler itu, lama-lama keluar mengisi jaringan interstisil. Makanya terjadilah edem, bengkak di kaki karena darah-darah yang dari vena cava superior dan vena cava inferior itu turun mengikuti gravitasi ke bawah, nggak bisa masuk jantung karena jantung sudah penuh akibat dari adanya aliran darah balik itu tadi. Nah, numpuk di vena cava turun lagi dan menyebar, terutama turun semua ya, turun karena mengikuti gravitasi, akhirnya numpuk di kaki. Nah, kemudian merembes pembuluh darah itu karena endotel regang, merembes keluar cairan darah itu karena adanya, kita juga punya tekanan hidrostatik ya di pembuluh darah dan tekanan osmotik. Nah, tekanan hidrostatiknya juga memompa karena tidak normal akumulasi cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu karena sudah gagal memompa ya. Akhirnya timbul mekanisme edem di kaki atau pitting edem ekstremitas. Itu satu mekanisme yang harus dipegang. Nah, ini semua akibat adanya hipertensi. Dia membuat macet sehingga akhirnya apa? Ngantri mundur balik. Dipahami konsep ini. Maka harus paham anatomi supaya bisa melogika. Begitu.